Technical View Ponseling 29 April 2021 jam 15:40 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.3975, low 1.3932, running price 1.3937 dan kali ini berada dalam sesi bullish. Tapi ada beberapa hal yang juga masih cukup mencurigakan karena kalau dilihat secara teknikal ini memang sudah survive di atas areal neckline sebelumnya. Ya, ini adalah 50% di 1.3900, kemudian penutupan candle juga ditutup dengan bullish, tapi dikarenakan ada tail yang cukup panjang di bawah, jadi ada kemungkinan potensi ini juga agak sedikit tidak berimbang, yaitu dengan potensi ada ancaman terkait dengan penurunan pola. But it's okay, ini berarti menjadi catatan kita di zona 1.3900, lalu kemudian areal yang harus ditembus untuk kenaikan lanjutan adalah 1.3980 yang sampai saat ini dia tertahan di 1.3975. Kemudian kalau kita lihat dari grafik H4, potensi pergerakannya kurang lebih mirip dengan apa yang kemarin kita sampaikan. Tapi sayangnya memang kemarin walaupun ada 2 atau 3 kali ya, jadi dia sempat turun lagi sampai zona 1.3860, tapi ternyata tidak tembus. Ya, langsung kemudian dia rebound dan menembus zona 1.3938 dan 1.3940. Mudah-mudahan Anda kemarin menyimak dengan detail apa yang sempat kami sampaikan terkait pertama adalah penurunan, hati-hati dengan pola penurunannya kemungkinan tertahan sebagai double bottom walaupun ternyata double bottomnya tidak terjadi ya, justru dia kembali rebound. Dan yang kedua adalah kalau ternyata dia katakanlah sudah mulai tembus zona PR ya, ini adalah PR resisten kita 1.3938, 1.3948, Anda boleh follow buy dan itu yang terjadi sebetulnya, dia langsung naik dan ini ditembus. Nah sekarang justru areal ini akan menjadi teritori yang sangat menentukan kembali. Kalau misalkan kita bicara terkait dengan zona support kuat atau zona resisten kuat, maka areal 1.3938 ataupun 1.3940 yang sebelumnya menjadi areal resisten kuat seharusnya sekarang menjadi areal support kuat. Jadi itu yang mengakibatkan kenapa saya memilih jalur ataupun areal dip untuk melakukan buy di zona tersebut. Nah, atau pilihan lainnya Anda bisa mencari areal terdekat dengan areal resisten ya, atau sorry, ini adalah trend line yang menurut saya ini masih cukup layak untuk digunakan ya, walaupun beberapa waktu lalu dia sempat tembus, kita sudah sepakati bahwasannya penembusan itu bisa saja disebutnya sebagai false breakout. Nah, jadi untuk hari ini silakan lakukan buy on breakout atau buy on dip 1.3925 ataupun 1.3940 yang mana area sudah muncul, kemudian targetnya adalah 1.3980, lalu kemudian atau mungkin Anda bisa turunkan di 1.3970, kemudian target kedua adalah 1.4040 dengan stop loss di area 1.3875. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 29 April 2021 jam 15:43 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.2148 dan low 1.2110 dan running price 1.2113. Memasuki zona buy on dip kita teman-teman, di mana area buy on dip suggestion yang sudah kami share adalah di area 1.2105 ataupun 1.2120. Ya, kita tinggal lihat ini apakah terjadi pantulan sesuai dengan apa yang kita harapkan apa tidak, karena target pantulan masih cukup jauh dan itu adalah PR utama kita. Sampai saat ini 1.2148 adalah new high untuk ya let's say 1 bulan terakhir ya. Ini Anda bisa lihat di sini perjuangannya saat dia mengancam ataupun terancam tekanan, kemudian dia berhasil membentuk pola inverse head and shoulder dan target utama kita 1.2159. Rasa-rasanya sudah mendekati ya, karena sampai saat ini 1.2148 sebagai tertinggi, jadi kemungkinan kita asumsikan saja sudah selesai. Nah, lalu kemudian ada PR berikutnya atau hadangan berikutnya 1.2173. Tapi dengan demikian yang akan menjadi aspek pembantu lagi adalah terkait dengan pelemahan dolar secara global, yaitu after FOMC effect. Tapi juga nanti malam ada data GDP dan juga PCE dari Amerika. Sementara untuk data internal dari kawasan Eropa sendiri, tadi kurang lebih unemployment yang dirilis untuk Jerman berada di tingkat yang mengkhawatirkan. Ya, kembali tingkat pengangguran berada di angka 9.000.
Ya, padahal sebelumnya sudah berada di angka minus. Jadi inilah yang membuat kenapa dia kembali terkoreksi ataupun turun. Oke, kembali di grafik H4-nya, areal trendline tetap kita percayakan sebagai indikasi yang sangat-sangat bagus, yaitu terkait dengan uptrend. Jadi Anda perhatikan betapa areal trendline ini sangat-sangat membantu, dan begitu pula terakhir kemarin ya. Jadi dia kemarin sempat terjun ataupun turun sampai 2055, yang mana areal tersebut kalau secara daily itu adalah areal RSI biru ini, yang juga menjadi areal support, dukungan atau support yang sangat kuat. Kemudian dia tembus zona 1.2112 dan kemudian dia mencapai 1.2148. Nah, berarti untuk kali ini karena dia sudah terkoreksi dan ini adalah area koreksi yang kita imbangi, atau maksimumnya Anda bisa manfaatkan zona trendline kembali di 1.2090, yaitu adalah pilihannya, alternatifnya, tapi kurang lebih dengan zona yang sudah kita capai sejak dinantikan pagi tadi, berarti kita tinggal tunggu saja TP pertama 1.2165. Saya ambil dari Fibonacci expansion 100%, ya, sedikit dikurangi di bawahnya ya, saya jadi ambil A, B, C ya, di sini adalah titik A, B, C-nya untuk Fibonacci expansion. Saya ingatkan, ABC yang saya maksudkan untuk Fibonacci expansion itu berbeda dengan ABC atau pola ABC untuk triangle ataupun grafik-grafik lainnya. Kemudian atau bahkan Elliott wave correction ya. Lalu kemudian TP keduanya 1.2225, karena saya pikir akan ada potensial kelanjutan dan dia sudah saatnya menembus zona 1.2200. Tapi kalau tidak, minimum di areal TP pertama Anda sudah bisa exit. Stop loss silakan antisipasi di 1.2065. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.